Anda mengeluarkan satu dalil, saya kebingungan mencari, saya dibantu terjawab oleh dalil yang Anda sebutkan. Baik, di Matius 13:41 dikatakan, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Anak manusia di sini, bro. Anak manusia itu siapa? Tuhan. Ini di akhirat katanya, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Apakah Tuhanmu anak manusia? Saya tanya lagi sekali lagi. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Jadi malaikat-malaikat ini disuruh oleh anak manusia. Apakah anak manusia ini Tuhan? Orang kalimatnya jelas anak manusia. Ya, saya cuma mengingatkan bahwa saya harap Bro Meme membaca itu dipahami gitu kan. Ya, terima kasih saya udah dibantu ya mengenai ini hal seperti ini. Kalau kamu mengatakan ke surga dan lain sebagainya, para nabi saya bilang istimewa. Tadi katakan tilka rasul fadlna minhum ba'dum ba'di gitu kan, bahwa kami berikan kelebihan antara para rasul. Nabi Muhammad SAW bukan hanya ke surga, bro, melewati surga itu ke Sidratul Muntaha. Dimensinya udah lain lagi itu. Dia menemui Tuhannya, diabadikan di dalam bacaan sholat, at-tahiyatul barakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu Nabi kami mengucapkan menghormat kedatangannya, yaitu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lupa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu loh. Langsung dijawab oleh Allah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Malaikat pun menjawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah, luar biasa. Kami tidak istimewa seandainya kami tidak dibentengi akidah kami, tidak dibentengi dalam ajaran-ajaran kami. Bagaimana kami menyikapi Nabi kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saja manusia sudah banyak tersesat, berlebih-lebihan memposisikan Nabi kami. Karena ajaran kami ini ketat, ajaran kami ini begitu ketat dan tegas dalam ajarannya. Pertama tentang ketuhanannya, tidak ada yang sama yang semisal dengannya atau tidak ada yang seumpama dengannya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang seumpama dengannya. Makanya ketika ada sesuatu apapun dijelaskan bahwa itu terbaca oleh indera manusia, itu bukan Tuhan, itu ciptaan Tuhan. Sudah selesai urusannya. Kami tidak akan memperdebatkan itu. Walaupun Nabi kami mengatakan waladi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, seolah-olah Nabi kami itu satu dengannya. Kami tidak memposisikan beliau seorang Tuhan, tetap manusia, karena dia memang manusia gitu. Waktu cukup, Bang Alif ya. Di sini Bang Alif masih terus menegaskan bahwa manusia adalah manusia, Tuhan adalah Tuhan, sesuatu yang berbeda. Silakan, Bos. Kalau masih belum terjawab atau apapun, silakan disangka dan diperkuat lagi pertanyaannya, dipertebal narasinya, silakan. Oke, terima kasih. Ustadz Alif lupa ketika saya opening tadi berkaitan dengan Matius 13:41 tadi. Apa yang saya paparkan tadi Ustadz Alif tidak mendengar atau lupa. Saya mengatakan tadi Yesus mempunyai gelar anak Allah, gelar anak manusia, gelar nabi, banyak gelar-gelarnya. Jadi salah satu gelarnya itu ketika Matius 13:41, ketika Yesus mengatakan dia adalah anak manusia, itu tertuju kepada pribadi Yesus. Ketika Yesus mengatakan anak Allah akan mengadili orang, artinya itu tertuju kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan di Matius 13:41, ketika dia mengatakan dia adalah anak manusia, itu ada gelarnya. Berarti ini tertuju kepada diri Yesus, bukan tertuju kepada manusia yang lain. Padahal tadi opening tadi saya sudah memaparkan gelar-gelar Yesus, tetapi saudara saya ini tidak paham. Oke, saya lupakan itu. Lalu beliau mengatakan tadi di mana ya, lupa saya. Dia mengatakan bahwa Muhammad juga bisa naik ke surga. Iya benar, Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'rajnya itu memang benar, dia mengatakan dia pernah naik ke surga. Tetapi Muhammad asalnya dari mana? Muhammad asalnya dari bumi, naik ke surga, balik lagi ke bumi. Tetapi Yesus dia mengatakan aku dari surga dan turun ke bumi dan akan kembali kepada rumah Bapakku. Artinya asal Yesus ini bukan dari bumi, tapi dia berasal dari surga. Dari surga turun ke bumi, dari bumi naik ke surga. Muhammad dari bumi ke surga, balik ke bumi. Artinya mereka ini
identitasnya berbeda. Muhammad identitas dari bumi, Yesus identitas dari surga. Perbedaan yang sangat nyata ya. Maka itu saya langsung mempertajam lagi pertanyaan ya. Mudah-mudahan Ustadz Alif konsisten dengan apa yang dipaparkannya. Di Yohanes 17 ayat 5 kata Yesus ya, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Nah, pertanyaan saya itu begini, Yesus mengatakan bahwa kemuliaan dia ini sudah ada sebelum bumi ini ada. Kalau sudah dikatakan kemuliaan itu sudah ada sebelum bumi ini ada, itu sudah pasti Tuhan, tidak ada yang lain. Nah, pertanyaan saya, nabi mana yang berani mengatakan bahwasan kemuliaan aku ini sudah ada sebelum bumi ataupun alam semesta ini dijadikan? Sebab yang kita tahu bahwasan yang mempunyai kemuliaan itu hanyalah Tuhan sebelum bumi ataupun alam semesta ini dijadikan. Tetapi Yesus mengatakan bahwasan sebelum bumi ini dijadikan, kemuliaanku sudah ada. Artinya kemahakuasaanku sudah ada, kebesaranku sudah ada sebelum bumi ini dijadikan. Pertanyaan saya, nabi yang mana yang mengatakan bahwasan kemuliaanku ini sudah ada sebelum bumi ataupun alam semesta ini dijadikan? Silakan. Oke, terima kasih Bos, luar biasa pertanyaan Bos. Sudah 3 pertanyaan ini yang saya catat, ingatan maksudnya, yang betul-betul mengandalkan kitnya dan perbandingan. Tadi nabi siapa yang bisa berkata demi nabi siapa, dan terjawab. Mudah-mudahan kali ini Ustadz Alif pun bisa menjawab, nabi mana Ustadz Alif yang bisa mengatakan kemuliaanku sudah ada sebelum dunia ini ada. Silakan, ini serangannya bagus ini. Baik, dipatahkan Ustadz Alif. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya, ya, saya tidak akan ke Yesus dulu. Di Islam itu saya bilang konsepnya sudah jelas. Ketika Nabi kami mengatakan, Kulu mauludin yuladu alal fitrah, seluruh yang dilahirkan, ya berada dalam fitrah, kesucian, fitrah. Nah, sebelumnya pun dia sudah mulia, suci. Bahkan Allah sendiri menegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setelah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Memang mulia semuanya Allah ciptakan manusia itu. Tidak ada yang namanya istilahnya. Nah, permasalahannya nanti adalah manusia itu berada dalam kesesatan. Makanya diteruskan ayatnya, sumradnahu fi asfali safilin. Lalu kami kembalikan mereka atau berada ke dalam kesesatan. Asfal itu ke paling rendah gitu loh. Ke paling rendah, ya, posisi paling rendah. Karena apa? Kehinaan perbuatan mereka. Misal di mana hinanya perbuatan mereka, kami kembalikan mereka ke dalam hinaan yang rendah atau ke dalam api. Ketika dia menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, seperti di Al-Maidah ayat 7 bahwa laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu Isa ibnu Maryam. Telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Nabi Isa putra Maryam. Nah, manusia sudah Allah ciptakan dengan baik, dengan sempurna, ya. Lalu mereka melakukan kehinaan, menyekutukan Allah, maka Allah kembalikan mereka ke dalam api neraka jahanam. Ya, di situ dia sudah kategorinya orang kafir. Lalu di Bro Meme mengatakan bahwa di di Matius 13:41 ini dia juga sebenarnya lupa bahwa di situ katanya di akhirat. Kenapa di akhirat masih pakai gelar manusia? Atau katanya udah di akhirat Tuhan tuhnya. Mestinya dia harusnya Tuhan. Ini anak manusia. Apa susahnya sih ketika di situ mengatakan anak Allah atau Tuhan gitu akan menyuruh, karena si konteksnya di akhirat, posisinya dia nyuruh. Kalau di bumi masih memperdebatkan tentang anak manusia, oke lah, ini udah di akhirat loh bro, hakiman gitu, masih kategorinya manusia, yaitu memang malaikat itu memang tugaskan mengurus, makanya nanti sebentar itu tadi kan sudah pindah dari Matius itu, tadi sudah dijawab Ustaz Arif, sekarang dia pindah ke 17 Yohanes 17 ayat 5 nomor 5 yang mengatakan kemuliaan yang diberikan kepada Yesus itu sudah dimuliakan sebelum dunia ini ada. Nah, pertanyaannya, nabi mana yang bisa dimuliakan sebelum dunia ini ada katanya? Itu. Silakan Ustaz Alif. Karena itu dasar dia mengamankan Yesus. Ya. Ya, sebelum saya ke Nabi Muhammad ya membenarkan yang tadi, saya malah ke seluruh manusia dulu, seluruh manusia mulia belum diciptakan. Bahkan dia tadi saya sudah katakan ayatnya di surah 7 ayat 172, mereka memang sudah bersaksi dia, ya posisinya mulia gitu. Nah, Muhammad sendiri malah dalam keyakinan kami, nurnya itu sudah ada, cahaya itu sudah ada.
cahaya kenabiannya itu sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan, sebelum makhluk lain diciptakan. Itu sudah ada. Ingat, ketika kemuliaan ini ada, bukan berarti dia menjadi Tuhan. Karena semua itu adalah diciptakan oleh Tuhan. Makanya sebenarnya dia itu, kemuliaan Yesus itu apa sih sebenarnya di Yohanes kan? Ya karena dia telah menyelesaikan pekerjaannya, dia udah dakwahnya. Jadi dakwah dia itu bahwa bagaimana tentang menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, itu sudah memuliakan Tuhan. Makanya dia sekarang istilahnya apa ya kalimatnya tadi itu, minta dimuliakan karena dia sudah telah memuliakan. Cara apa? Dengan cara berdakwah gitu. Kayaknya waktu saya habis ya, maaf. Enggak, ini waktu nggak berjalan tapi sepertinya sudah habis kah? Timer. Ya, kasih jawaban singkat dulu Bang Alif. Ya, sudah habis waktunya. Karena dasarnya Pak Meme menuhankan Yesus itu salah satunya adalah karena dia adalah diberikan kemuliaan di Yohanes 17 ayat 5 kalau tidak salah tadi itu. Tapi nanti tidak lagi dipertajam. Kan Bro Meme ditanggapi 3 menit. Mengatakan kemuliaanku sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Kalau sudah dikatakan bahwasan kemuliaan dia itu sudah ada sebelum dunia ini dijadikan, itu hanyalah milik Tuhan. Tidak milik yang lain kecuali Tuhan itu sendiri. Yang mempunyai pemilik kemuliaan ataupun kebesaran. Mungkin saudara saya Alif mungkin agak sedikit perhatikan apa yang saya paparkan ya. Lalu berkaitan dengan Matius 4:1 tadi sudah saya katakan tadi, itu berkaitan dengan gelar. Ketika Yesus sudah ada di surga pun dia tetap mengatakan dia anak Allah, dia mengatakan dia anak manusia, itu gelar ya, jadi itu tidak bisa dipersoalkan ya sebenarnya. Nah, berkaitan dengan sudah saya katakan tadi bahwa Pak pamit ya, ada Ciko di belakang. Jika dia sudah tidak ada lagi di bumi, dia memerintahkan kami, bahwasan kami berdoa ataupun meminta segala sesuatu itu harus dalam nama dia. Maka dia menjelaskan di Yohanes 16:26, dia mengatakan bahwasan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama. Dan terbukti kami orang Kristen melakukan itu setelah Yesus sudah tidak ada lagi di bumi. Kami melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Kami meminta segala sesuatu dan berdoa dalam nama Yesus ketika Yesus tidak ada lagi di bumi. Seperti apa yang sudah dinubuatkan dia, ataupun seperti apa yang sudah diperintahkan dia di Yohanes 16:26. Kami melakukan itu. Maka sekarang saya langsung ke pokok pertanyaan ya. Lukas 23:43 ya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama aku di dalam taman Firdaus. Artinya Yesus memvonis orang ini masuk surga tanpa memperdulikan orang ini berdosa atau tidak, dan tidak melalui proses peradilan akhirat. Artinya Yesus menggunakan hak ketuhanan dia. Maka di sini kami sebagai orang Kristen mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Jikalau memang Ustadz Alif menyangkal bahwasan Yesus bukan Tuhan, pertanyaan saya, nabi mana yang bisa memvonis orang masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat seperti yang terkonfirmasi di dalam Lukas 23:43? Silakan. Terima kasih bos, mantap. Pertanyaannya itu tajam ya. Betul-betul dia mempertahankan keyakinannya, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dengan mengambil perbandingan. Silakan Ustadz Alif, nabi mana yang bisa menyatakan sama seperti itu kalau dia bukan Tuhan? Silakan. Masa mau saya keluarkan lagi Nabi Muhammad SAW, tapi memang perlu sih bro. Yang namanya nabi kami malah menjamin loh, ada 10 mubasyar bil jannah, 10 sahabatnya yang sudah dijamin masuk surga tanpa hisab. Itu udah langsung. Bahkan ketika Tolha sahabat Nabi masih hidup pun dikatakan, lihatlah dia adalah orang yang syahid yang udah calon masuk surga. Itu sudah tidak aneh buat kami seperti itu. Yang aneh itu ketika yang mengatakan demikian, dia makan dan minum, dia menerima firman Tuhan, dituhankan. Itu loh yang bermasalah. Itu yang bermasalah, cuma di situ aja. Yang namanya para nabi memang demikian.
Nah, makanya kalau saya merujuk kepada surah ya, di surah Al-Maidah mengenai masalah ketika Nabi Isa alaihissalam, Bismillahirrahmanirrahim, wa id qalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnasi tahiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta alamul ghuyub. Jadi ingat ketika Allah berfirman, wa Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan bagi dua Tuhan selain Allah? Dia Nabi Isa berkata, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Jika jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apapun yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Jadi lalu bagaimana ketika nanti peristiwanya? Nah, orang-orang yang menuhankan Nabi Isa. Nah, sebenarnya Nabi Isa itu sayang. Jadi saya terjemah aja ya, waktunya singkat, di ayat berikutnya bahwa aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali sesuai yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Di Al-Maidah ayat berikutnya 118, jika engkau menyiksa mereka, ini sebenarnya Nabi Isa ada rasa sayang sama umatnya mengenai tapi sayang mereka malah menuhankannya. Jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di satu sisi Nabi Isa memang tidak ada pembelaan, tidak bisa membela karena tidak ada hak buat dia. Di sisi lain mereka menyayangi umatnya, begitu ya. Nah, ini terutama untuk yang menuhankan Yesus atau Nabi Isa. Mengenai kembali lagi ke Yohanes 17 tadi ya, sebenarnya siapa itu Yesus? Dia telah menyelesaikan pekerjaannya di bumi. Dia beribadah seperti tadi saya sudah pernah baca dalilnya di Yohanes 4:22 dikatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Loh, Yesus menyembah kok. Oke, Ustaz Alif, waktu habis ya. Sabar dulu, sabar. Ini sesi luar biasa bagi saya. Saya dari tadi mau ke belakang, tapi menarik sekali saya menyimak ini. Ini luar biasa temanya ya, Kak. Saya ulangi kepada pemirsa yang ada di YouTube dan netizen yang dan partisipan bahwa temanya ini yaitu mengapa Ustaz Alif percaya Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi dan Bos mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi ini betul-betul obrolan dari tadi tidak melenceng dari tema. Luar biasa. Bos berusaha menyerang Ustaz Alif dengan kitabnya untuk membuktikan bahwa ini loh Tuhan. Nah, Ustaz Alif bertahan dengan kitabnya juga membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Ini bagus ini. Nanti mudah-mudahan ada serangan balik ya ke kitabnya. Coba silakan Bos. Silakan tunjukkan lagi kepada Ustaz Ali bahwa Yesus memang Tuhan. Silakan. Iya, terima kasih. Ustadz Alif tidak bisa membedakan antara menjamin dengan memvonis. Memvonis itu artinya memutuskan. Menjamin artinya upah daripada iman. Itu harus bisa dibedakan ya. Contoh ketika Ustadz Alif memaparkan dalil yang berkaitan dengan bahwasan Muhammad menjamin sahabat-sahabatnya itu masuk surga. Nah, itu dikorelasikan ataupun disinkronkan dengan apa yang dipaparkan Yesus di Yohanes 11:25. Nah, ini baru sinkron. Saya bacakan Yohanes 11:25, ini berkaitan dengan jaminan ya, tetapi bukan memvonis. Menjamin itu adalah upah daripada iman. Ketika Yesus mengatakan, "Jikalau kamu beriman kepadaku atau mengikuti apa yang aku katakan mengikuti apa yang aku katakan atau mengikuti apa yang aku perintahkan, bahwasan upahmu itu adalah surga." Itu disebut menjamin. Maka ketika orang mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, maka di Yohanes 11:25 terkonfirmasi jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Ini berkaitan dengan menjamin. Nah, ayat ini disejajarkan dengan apa yang dipaparkan oleh Ustaz Alif tadi. Itu benar. Tetapi ayat ini bukan memvonis tetapi menjamin. Nah, kita bedakan ketika di Lukas 23:43 itu terkonfirmasi bahwa Yesus memvonis bukan
Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama aku ke dalam taman Firdaus. Memvonis, Pak, bukan menjamin. Dia memutuskan hari ini juga, kau hari ini masuk surga dengan saya, tanpa melalui proses peradilan akhirat, tetapi aku memutuskan kau masuk surga bersama dengan saya, dan satu orang pun tidak akan bisa membantah tentang hal ini. Artinya di sini memvonis, bukan menjamin. Kalau menjamin, ya Yesus banyak sekali menjamin, Pak, kalau berkaitan tentang keselamatan ataupun menjamin kepada orang yang beriman. Contoh di Yohanes 12:46, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ini jaminannya. Ketika Yesus datang lalu orang percaya kepada dia, maka jaminan itu orang tidak akan lagi di dalam kegelapan, tetapi melainkan berada di dalam terang. Ini disebut sebuah jaminan iman. Tetapi di Lukas 23:43 itu memvonis, artinya mutlak untuk memutuskan. Pada hari itu juga berbeda. Nah, saya langsung saja saya ulangi lagi pertanyaannya. Yesus di sini memvonis orang bisa masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat. Pertanyaan saya, nabi yang mana yang bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus? Silakan Ustaz Alim. Silakan Ustaz Alim, luar biasa nih bos ya, mati-matian betul-betul menunjukkan kepada kita bahwa Yesus pantas dituhankan dengan mengambil perbandingan terus. Silakan Ustaz Alim, menjamin dengan memvonis digarisbawahi oleh bos berbeda. Lalu nabi mana yang bisa memvonis, katanya? Wah, ini berat juga ini kalau memvonis ini ya. Silakan Ustaz Alim. Oke, kita link. Hari ini juga kamu masuk surga. Lah, hari ini juga orang itu besoknya masih makan kok, gimana sih, bro? Itu kan dia memang jaminan sebenarnya. Dia itu menjamin pengikutnya. Apa bedanya yang diucapkan juga oleh Nabi Muhammad ketika dia menjamin pengikutnya masuk surga? Apa yang sudah dijamin bahwa 10, nah itu kan, bahwa 10 sahabatnya yang sudah dijamin masuk surga, ya tanpa peradilan lagi, bro. Bahkan yang namanya para nabi itu mereka langsung diberi hisab, langsung masuk surga. Lagi-lagi silakan waktu istimewa, tapi saya ingatkan, bro, itu hal biasa ya gitu tuh, untuk kalangan para nabi, bukan untuk kami ya, untuk kalangan para nabi. Memang mereka itu adalah pembawa firman Tuhan. Mengenai tadi Yesus sebagai pembuat, saya coba buka di surah Al-5 ya, surah Al-Maidah ayat 46, dikatakan bahwa wa qafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul injila fihi hudaw wa nur. Di dalam Injil itu ada petunjuk dan ada cahaya. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'idatal lil muttaqin gitu. Tapi nggak ada yang aneh di situ, bro. Nggak ada yang aneh. Bahkan Nabi kami mengatakan begini, seluruh umatnya ya jannah, seluruh umat itu akan masuk surga. Loh, gimana coba? Seluruh umat itu akan masuk surga. Nah, ketika orang itu hidup setelah zaman Nabi Muhammad, nah, bro Memebus ini akan masuk surga. Loh, kok bisa? Ya bisa, tetapi ada kelanjutannya. Ilaman abah, kecuali orang yang menolaknya. Nah, bro Memebus ini termasuk yang mau apa yang nolak? Yang nolak, ya sudah. Siapa yang nolak? Yang tidak taat kepada Nabi, karena dia tidak taat kepada Allah. Selesai sebenarnya urusannya, nggak ada yang istimewa. Memebo itu adalah tergolong umatnya Nabi Muhammad, karena Anda hidup berada di setelah kenabian Nabi Muhammad. Nabi kami mengatakan akan masuk surga, ya, tetapi Anda tersingkirkan, tidak masuk kualifikasi. Kenapa? Anda telah mengkhianati atau tidak menerima kenabiannya. Nah, siapa yang tidak taat kepada aku, berarti dia tidak taat kepada Allah. Nah, ini kalau digoreng bahasa di Kristen malah, wah, ini Muhammad ini ngaku Tuhan, ini salah pahamnya mereka. Karena apa? Udah terbiasa salah paham di kitabnya, di bawah di kitab kami. Wah, Muhammad karena menyetarakan bahwa yang tidak taat kepada aku berarti dia tidak taat kepada Allah, sehingga disamakan posisinya. Padahal udah jelas Nabi Muhammad ya Nabi, bawa ajaran. Ketika ajaran tidak diikuti, sama aja dia tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh penciptanya. Begitu, bro. Udahlah, kata dulu bidinikum, jangan kau berlebih-lebihan dalam agamamu. Juga di Ali Imran ayat 4, saya mengajak kepada kalimatun sawa. Moderator, waktu pun gimana ini jalannya? Ya, sedikit lagi lah. Tapi kalau nggak diingetin, mau lanjut ya? Iya. Oke, makanya bro,
Ya, saya ngajak contoh di Ali Imran ayat 64 dikatakan ud'u ila kalimatin sawa. Jadi mengajak kepada kalian kepada kalimat yang tidak ada perbedaannya. Misal begini, Allah itu Tuhan kita. Ya, dan kita tidak menyekutukannya. Oke, Ustaz Arif Ya, waktunya. Ya, nanti tempat lagi di berikutnya ya. Tempat lagi di berikutnya karena ini waktunya berapa nih? 4 menit kan 3 menit ini. Timer. Tetap 3 aja, bagus 3. Tiga aja. Jadi begitu Bang Bebe ya. Biasa aja itu yang seperti itu. Terima Ustaz Arif. Silakan bos, lanjut lagi. Ya, kalau berkaitan dengan Lukas 23:43 tadi kita tutup aja karena memang di situ memang tidak ada jawaban. Karena di situ itu ayat vonis bukan menjamin ya. Lalu Ustaz Alif mengatakan begini, orang Islam tidak akan mungkin menuhankan Muhammad. Iya benar. Pertama, Muhammad tidak pernah menyamakan dirinya dengan anak. Yang kedua, Muhammad tidak pernah turun dari surga. Lalu bagaimana kita menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Kami sebagai orang Kristen menuhankan Yesus punya alasan. Statusnya jelas, legalitasnya jelas. Dia mengatakan aku turun dari surga, aku keluar dari Allah, aku datang ke dunia untuk menjadi terang bagi semua orang yang sudah berada dalam kegelapan. Berbeda. Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 9 ketika murid-muridnya bertanya kepada dia, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Apa kata Yesus? Telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, tetapi engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa aku. Itu salah satu bentuk menyamakan dirinya dengan Allah. Maka orang Yahudi mengatakan kepada dia, karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, maka orang menyalibkan Yesus. Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, maka kami berani menuhankan Yesus. Muhammad kenapa tidak dijadikan Tuhan? Karena dia tidak berani menyamakan dirinya dengan Allah, karena memang legalitasnya atau identitasnya dia itu berada di bumi. Dia bukan turun dari surga. Berbeda jauh. Musa tidak pernah mengatakan aku turun dari surga. Nuh tidak pernah mengatakan demikian. Yesaya, Yeskiel, Daud, Salomo, semua Ayub tidak akan berani mengatakan aku dengan Bapakku adalah satu. Siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa aku. Aku keluar dari Allah. Tidak ada yang berani mengatakan demikian. Tetapi hanya Yesus satu-satu yang berani mengatakan bahwa Allah adalah Bapa. Aku keluar dari Allah. Aku berasal dari surga. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Maka ketika satu menit lagi ya, maka ketika Muhammad tidak dijadikan Tuhan, dia benar karena dia tidak menyamakan dirinya dengan Allah, tetapi Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, maka kami menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Nah, pertanyaan saya, Yohanes 8 bunyinya begini, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yesus mengatakan aku bukan dari dunia ini, tetapi aku berasal dari atas. Nah, dari atas ini dari mana sebenarnya ini? Nah, kita buka lagi di Yohanes 6:42. Ternyata dia mengatakan aku telah turun dari surga. Ternyata dia mengatakan aku dari atas ini. Ternyata rupanya dia telah turun dari surga. Dia keluar dari Allah, Yohanes 8:42, lalu turun dari surga untuk menjadi manusia. Nah, pertanyaan saya kepada Ustaz Alif, Nabi yang mana berani mengatakan bahwa aku keluar dari Allah ataupun aku turun dari surga? Karena yang kami tahu bahwasan yang berhak turun dari surga hanyalah Tuhan dan malaikat. Tetapi Yesus ketika dia berada di bumi, dia menyamakan dirinya dengan Allah, tapi malaikat tidak berani menyamakan dirinya dengan Allah. Karena yang berhak turun dari surga hanyalah Tuhan dan malaikat, tetapi Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Oke, mantap bos ya. Pertanyaan yang ke-6 lagi nih. Silakan dibantah lagi Ustaz Alif. Silakan turunkan keimanannya ya bos, yang selalu meyakini Yesus sebagai Tuhan. Dia bawa lagi dari tadi. Nabi mana yang bisa mengatakan demikian? Saya dari surga. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Fakta tadi juga saya bilang tidak ada yang bisa menyangka Yesus itu adalah dilahirkan dari Bunda Maria. Ya, itu yang tidak bisa dibantah lagi, dan itu memang dia di situ. Lalu bagaimana sih kita memahami kalimat-kalimat begitu? Dalam Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, banyak juga kalimat-kalimat sakti yang perlu kami cerna, kami maknai. Kami tidak bisa langsung menelan mentah-mentah. Karena apa? Karena beliau adalah salah satu manusia pilihan yang dekat dengan Tuhan, sehingga kalimatnya itu indah dan seolah-olah ada sedikit kemiripan. Di sini dari semua yang kau jelaskan dari awal kita diskusi sampai sekarang,
Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa aku ini adalah Tuhan sembahku. Itu nggak ada. Yang ada anak manusia, bahkan ketika mengadili anak manusia itu kan, Yesus lahir dari rahim Maria itu tidak bisa dibantah. Bahkan dia dari kecil dia menangis tidak bisa dibantah. Justru saya bilang tadi, saya minta tandingan ini aja. Al-Quran berani mengatakan yukalim nabil mahdi wa kahla, ya, di surah Maryam itu kalau nggak salah saya ayatnya, bahwa beliau itu berbicara di waktu dia masih di dalam buaya. Nah ini aja nih, waktu masih bayi, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus sudah berani bisa berbicara membela ibunya ketika dituduh berzina. Lah di kitabmu malah nggak ada, dibiarkan saja itu ibunda Tuhan itu ketika dituduh berzina, malah Yesus hanya cuma bisa nangis. Hebat mana yang kami posisikan sebagai nabi dalam hal pembelaan. Jadi ketika ada kalimat-kalimat yang begitu indah atau tinggi, itu bukan berarti kita menaikkan posisinya. Yang perlu kita cerna itu isi kalimatnya, karena dia membawa firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah memang bukan bahasa kebiasaan manusia. Pasti ada makna yang mesti kita gali di dalamnya. Ya memang demikian gitu loh. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha gitu. Nabi Muhammad juga demikian. Katakan apa yang dari keinginanku, aku mengatakan apa yang diwahyukan kepadaku. Dari mana wahyu itu? Ya dari Allah, dari atas. Posisinya kan gitu. Di surat Nasr dikatakan wa rafa'na laka dzikraka, dan kami angkat engkau namamu Muhammad untuk mengingatmu. Banyak juga gitu ayat-ayatnya ya mengenai masalah posisi dia sebagai Tuhan sementara dia adalah manusia. Itu buat kami belum menemukan keistimewaan. Apalagi dia dinarasikan tinggal juga di surga. Makanya lah surga itu juga Tuhan kami yang ciptakan. Repot juga masalahnya gitu loh ya. Masih ada waktu nggak sih? Saya sebenarnya nggak bertanya ya dari tadi ya. Iya. Nggak apa-apa, karena ini di sini bos yang berusaha. Nggak apa, posisi Bang Alif udah iya, nggak apa-apa. Ya. Karena memang Bos tidak membantah kalau memang Nabi Isa itu adalah seorang nabi. Sekarang tugasnya Bos untuk dia kan percaya, dia menunjukkan kepada kita alasan-alasan dia kenapa dia percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah tadi Bos sudah menyampaikan 6 alasannya. 6 alasan. Mungkin gini dulu Bang Awi, mumpung saya ingat, coba dulu izin. Boleh dijawab oleh Bos bahwa Yesus ketika dia di dunia, selama dia hidup di dunia, apakah dia benar-benar dari salib itu, apakah dia narasinya? Nah jadi kamu Tuhanmu hilang itu kemana itu? Bagaimana mengisahkan? Bisa jadi banyak kesesatan. Coba nanti itu jelaskan lah. Oke, nanti giliran sabar dulu ya, kita sapa dulu sahabat yang baru masuk. Bang Remah, selamat malam.